Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita ketemu lagi dengan Pak Ridwan, yaitu akan membahas tentang materi konjungsi dan kalimat persuasif. Kalau kemarin kita sudah membahas materi struktur, ya. Tapi sebelum kita mulai, mari kita buka pembelajaran ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita awali dari sini yaitu konjungsi. Yang pertama adalah pengertian konjungsi, ya. Jadi pengertian konjungsi dalam kebahasaan pidato persuasif, ya. Pengertiannya adalah konjungsi itu kata yang digunakan untuk menghubungkan satu unsur dengan unsur yang lainnya. Konjungsi disebut juga dengan kata penghubung, baik menghubungkan kata dengan kata, kalimat dengan kalimat, kemudian juga menghubungkan antar paragraf. Itu disebut dengan konjungsi. Ya. Kemudian macam-macam konjungsi di sini ada 4, ya. Nah, yang pertama adalah konjungsi koordinatif. Jadi konjungsi koordinatif adalah penghubung dua unsur atau lebih yang kedudukannya setara, ya. Jadi kedudukan setara. Nah, apa saja konjungsi koordinatif? Yaitu kata dan, atau, ya, kemudian tetapi. Nah, ini artinya kedudukannya setara. Jadi koordinatif itu kata penghubung, ya, dua kata atau lebih yang memiliki kedudukan setara. Itu namanya koordinatif. Kemudian berikutnya di sini tadi koordinatif sudah, kemudian sekarang korelatif, ya. Korelatif di sini adalah memuat dua konjungsi yang berpasangan. Nah, biasanya di sini ada kata baik titik-titik maupun, ya. Baik titik-titik dan maupun, ya. Kemudian tidak hanya titik-titik tetapi juga. Nah, ini dikatakan sebagai korelatif, yaitu memuat dua konjungsi yang berpasangan dihubungkan, ya, dengan dua kata atau lebih, ya, tapi kedudukannya setara. Kemudian berikutnya subordinatif. Nah, ini menghubungkan dua kata atau yang tidak setara atau disebut dengan bertingkat, ya. Kalau ini setara, kalau subordinatif itu bertingkat. Kemudian kata-kata penghubung subordinatif ini ditandai dengan kata waktu, ya. Menunjukkan waktu, misalkan sejak, sedari, ketika. Nah, ini menunjukkan waktu disebut dengan subordinatif. Atau juga menunjukkan lainnya, ya, hingga, sampai, dan sebagainya. Kemudian subordinatif ini juga ada kata agar, ya, kemudian ada kata biarpun, kemudian ada karena, sehingga. Ini disebut dengan kata penghubung subordinatif. Kemudian berikutnya yaitu kata penghubung antar kalimat. Konjungsi ini adalah penghubung antar kalimat. Oleh karena itu, konjungsi ini digunakan pada awal kalimat baru dan diikuti tanda koma. Berikut ini jenis-jenis. Misalkan biarpun demikian, sekalipun, ya, demikian, walaupun begitu. Nah, ini. Kemudian, ya, ada kata keadaan dan sebagainya. Ini nanti bisa dilihat di LKS, ya anak-anak, untuk contoh-contohnya. Jadi kalau antar kalimat itu adalah konjungsi yang menghubungkan antar kalimat. Ya, oleh karena itu konjungsi ini digunakan pada awal kalimat baru dan diikuti dengan tanda koma. Ini yang disebut dengan antar kalimat. Berikutnya kita membahas tentang kalimat persuasif, ya. Kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi ajakan dan bertujuan untuk memengaruhi pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan kehendak penulis atau pembicara.
berbicara. Jadi kalau anak-anak mendengarkan pidato dari kepala sekolah tentang kebersihan lingkungan sekolah, biasanya di akhir-akhir itu ada kata-kata ajakan, ayo anak-anak agar kita sehat, belajar tenang, mari kita selalu melakukan kebersihan lingkungan sekolah. Nah, itu disebut dengan kalimat persuasif. Nah, kalimat persuasif ini ciri-cirinya ya. Ciri-ciri kalimat persuasif ya. Nah, ini ciri-ciri. Yang pertama, bertujuan untuk membujuk, mengajak dan memengaruhi seseorang. Ya, ini jadi memengaruhi, mengajak agar seseorang mau mengikuti apa yang disampaikan oleh pembicara atau yang menyampaikan pidato. Kemudian yang kedua di sini ditandai dengan kata menggunakan kata ayo, mari ya, dan kata-kata yang bersifat mengajak. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, biasanya menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Itulah ciri-ciri kalimat persuasif. Berikutnya, dari sini langsung ya kita bahas tentang penyusunan pidato persuasif. Yang pertama, kita bahas menyusun pidato persuasif. Ya. Nah, langkah-langkah menyusun pidato persuasif. Nah, ini langkah-langkah. Yang pertama, kita harus menentukan temanya dulu. Ya, tema atau pokok pidato. Kita mau menyampaikan tentang apa? Ya, jadi sebelum kita menyampaikan atau menyusun pidato, kita lihat acaranya apa. Misalkan tentang Isra Mi'raj. Ya, ini kita tentukan temanya dulu. Kemudian mendaftar pokok-pokok pidato yang akan disampaikan. Ya, jadi inti-intinya yang akan disampaikan itu apa saja, ya, kita catat. Kemudian berikutnya menentukan tujuan pidato. Jadi kalian membuat teks pidato itu tujuannya untuk apa? Ya, paling tidak agar pendengar atau pembaca ini bisa memahami apa yang kita sampaikan tentang topik yang dibicarakan. Kemudian baru di sini menyusun kerangka. Nah, kerangka ini ibaratnya itu hal-hal yang penting yang ingin disampaikan yang disusun secara kronologis atau berdasarkan urutan peristiwa yang akan kita sampaikan. Itu menyusun kerangka. Selanjutnya yaitu mengembangkan kerangka pidato. Dari kerangka di sini ya kita kembangkan. Ya, kembangkan jadi mulai dari satu misalkan pembuka. Marilah kita menyampaikan puji syukur dan seterusnya. Kemudian isi yaitu tentang misalkan tentang Isra Mi'raj, tentang perjalanan Nabi. Nah, kita jelaskan, kita uraikan dalam mengembangkan kerangka pidato ini. Sehingga nantinya di terakhir kita membuat kalimat yang berupa ajakan yang sesuai dengan ciri-ciri yang ada. Mungkin ini anak-anak yang bisa saya sampaikan untuk mengenai masalah tugas nanti saya share di WA. Terima kasih anak-anak. Ini yang bisa Pak Rid sampaikan tentang kebahasaan teks pidato persuasif yaitu konjungsi, kemudian berikutnya kalimat persuasif, ciri-ciri, dan selanjutnya adalah langkah-langkah menyusun pidato. Baik, terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan bisa dipahami, dimengerti, dan nantinya ketika akhir semester bisa mengerjakan. Saya doakan kalian sehat dan sukses selalu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.